Dari jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Pada 2 Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19, yaitu yang menginfeksi 2 orang warga negara Indonesia. Dalam pengumuman yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat itu, disebutkan 2 WNI itu sempat melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Setelah itu, kasus-kasus baru virus corona pun terus dilaporkan dan mulai mengalami lonjakan. Sejumlah sekolah dan perguruan tinggi menghentikan kegiatan belajar mengajar dalam kelas guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mewajibkan agar lembaga pendidikan tersebut memberlakukan pembelajaran secara online. Surat tentang rindu untuk guru. Teruntuk ustadz-ustazah yang kusayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan ustazah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ustadz dan ustazah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Sudah lama rasanya kita tak berjumpa dikarenakan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap di rumah saja. Seringkali muncul secercah rasa rindu di hati untuk bisa bersekolah lagi. Rindu riuhnya suasana di kelas, rindu menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan, rindu setoran hafalan, rindu murojaah bersama, rindu sholat berjamaah dengan teman-teman, rindu jajanan kantin, serta terlebih lagi rindu akan kehangatan, senyuman, dan perhatian kalian, ustadz dan ustazahku. Dulu aku sering berpikir, enak ya jadi anak homeschooling. Belajarnya di rumah saja, dan tiap pagi tidak perlu direpotkan dengan berbagai persiapan ke sekolah. Setelah wabah COVID-19 menyerang tanpa ampun di seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia, kegiatan belajar yang biasanya tatap muka di sekolah pun diubah menjadi pembelajaran jarak jauh di rumah aja. Hal ini agar penyebaran COVID tidak semakin luas. Awalnya aku sangat senang belajar di rumah. Ustazah memberikan tugas sesuai dengan jadwal pelajaran seperti biasanya. Setiap hari pukul 7 pagi, aku telah siap untuk sholat duha dan tilawah. Kemudian dilanjutkan dengan belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Aku senang karena dapat belajar sambil makan cemilan yang disediakan Umi. Kalau lelah, aku bisa rebahan dan mengerjakan tugas sambil tiduran. Sesekali nonton TV atau bermain dengan adikku. Tapi ternyata belajar di rumah itu hanya menyenangkan di minggu pertama dan kedua saja. Setelahnya rasa bosan mulai menyerang. Aku rindu belajar bersama teman-teman. Aku kangen belajar tatap muka dengan ustadz dan ustazah. Apalagi saat belajar secara daring, aku susah mengerti pelajaran dikarenakan sulit berkonsentrasi. Terkadang aku bosan dan beralih melakukan hal lain. Belum lagi ketika koneksi internet memburuk atau harus saling bergantian menggunakan HP dengan adikku yang juga belajar daring. Tapi berbeda jika bersekolah secara langsung. Pelajaran akan mudah kupahami. Setiap yang membuatku bingung bisa segera aku tanyakan dan mendapat jawaban. Ustadz-ustazahku yang kucintai karena Allah, sungguh aku rindu belajar di sekolah seperti dulu. Aku sangat berharap wabah penyakit ini segera hilang dari bumi, sehingga sekolah-sekolah bisa dibuka dan kita bisa bertemu kembali. Aku rindu pada senyum ustadz dan ustazah yang menyambut kami di pagi hari di gerbang sekolah. Senyum kalian lebih indah dari mentari dan lebih sejuk dari embun yang bergulir di dedaunan. Yang aku tahu dari berita bahwa vaksin COVID-19 sudah tersedia dan banyak masyarakat Indonesia yang sudah diberi vaksin. Ada tenaga kesehatan dan juga para guru. Kata abahku, angka penderita baru mulai melandai.
Begitu juga jumlah angka kematian. Aku senang sekali mendengarnya. Tanda-tanda akan segera dibuka kembali kegiatan pembelajaran tatap muka sudah terlihat. Alhamdulillah. Rasa rindu untuk segera bertemu teman-teman dan berjumpa dengan kalian, wahai ustadz dan ustazahku, sudah tidak tertahankan lagi. Semoga kondisi segera membaik. Dan jika nanti sudah boleh sekolah lagi, aku berjanji untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Aku tidak akan lalai menggunakan masker, sering cuci tangan, dan membawa hand sanitizer, serta menjaga jarak beberapa meter. Untuk ustadz ustazahku, semoga Allah selalu menjagamu. Terima kasih telah terus menyemangati kami di saat krisis seperti ini. Belajar dari rumah itu sulit. Kadang-kadang membosankan, kadang-kadang merepotkan. Dan aku tahu, mengajar kami di saat seperti ini jauh lebih tidak mudah. Dikala kalian mulai lelah, kalian tetap menguatkan kami. Membuatku kian percaya bahwa bekerja sebagai guru sungguhlah tidak mudah. Terima kasih atas kesabaran dalam menemani tumbuh kembang kami. Dan kita pasti akan melalui krisis ini bersama asal kita bekerja sama dan saling mendoakan. Kita akan bisa melalui krisis ini, insya Allah. Sekarang, aku hanya bisa berdoa kepada Allah di setiap sujudku agar pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa secepatnya berkumpul di sekolah seperti dulu lagi dalam keadaan sehat. Ustadz dan ustazahku, kami tahu begitu banyak salah kami kepadamu. Kami sering ribut di kelas, kami pun terkadang susah dinasihati. Namun, di balik wajah kalian yang sebenarnya tidak sangar, kalian terpaksa harus mengeluarkan suara menggelegar. Setiap ada kebatilan, tatapan kalian selalu nanar. Kalian tegur siapa saja yang tidak benar. Anehnya, kalian tidak pernah dendam. Maafkan semua kesalahanku dan juga teman-temanku. Aku selalu mendoakanmu, dan mungkin hanya itu yang bisa kulakukan untuk membalas jasamu, wahai guruku. Ya Allah, jadikanlah untayan doa, linangan air mata kami sebagai perhiasan indah bagi guruku pahlawanku. Di taman kehidupan dunianya, istana akhiratnya kelak. Terima kasih guru, jasamu abadi dalam pustaka ilmu. Jika bukan karenamu mengajarkan tentang kasih dan cinta, menuliskan kalimat penuh makna, mengeja setiap huruf demi huruf, membagi kalikan hitungan kehidupan, tidaklah kami tahu apa-apa. Walau tanpa tanda jasa, di hati kami, Engkaulah cahaya selamanya bersinar, menerangi kami kemanapun langkah berpijak. Dan untuk itu, aku berterima kasih atas segala jasamu, Ustadz dan Ustazahku. Jika bukan karenamu, tentulah kami tidak akan menjadi apa-apa dan menjadi siapa-siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari muridmu, Sunshine Mumtazia Jasmine.